Halo sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya akan berbincang mengenai film-film saya, yaitu Romi dan Yuli, di mana hampir semua teman-teman pasti pernah nonton film ini. Kemudian Rio Anakku dan Teater Kak Yana, tempat saya berawal bermain seni peran. Dan hari ini saya akan ditemani oleh dua orang yang spesial, yaitu Rita Jamil, penggemar saya di masa lalu yang masih berteman sampai saat ini, dan Ajeng Sardi, putri daripada Ibu Sardi, penata musik film Romi dan Yuli. Mari kita nonton. Selamat nonton. Halo, senang banget kok bisa barengan datangnya. Iya, kita sudah ketemu. Oh iya, yuk masuk ya. Selamat pagi semua teman-teman dimanapun berada. Hari ini saya sangat bahagia karena akan membuka-buka album kisah masa lalu untuk memenuhi janji kepada teman-teman bercerita kisah awal saya mulai karir di bidang film. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Tapi yang lebih spesial lagi, hari ini saya nggak sendiri. Luar biasa, benar-benar alhamdulillah saya ditemani oleh dua orang yang merupakan orang yang penting ikut di sini. Sebelah kiri saya adalah Mbak Rita Jamil. Halo Mbak Rita, saya hello dong sama teman-teman. Mbak Rita. Senang deh melihat cerita zaman dulu ya. Iya, Mbak Rita juga udah kontribusi juga banyak foto-foto dari Mbak Rita ya. Dari Rita ini kecil mungil dari dulu sampai sekarang, jauh-jauh datang dengan teman-temannya ke rumah saya, dan dia satu-satunya yang punya kamera. Zaman dulu tuh belum ada handphone, jadi dia pakai kamera punya foto-foto. Justru foto-foto yang kejadian sehari-hari, bukan yang foto-foto film. Kalau saya punyanya foto-foto film. Nah, saya senang kamu bisa datang Rita. Bayangkan persahabatan kita. Jadi dulu kita masih usia 12 tahun, sekarang kita sama-sama sudah punya cucu, alhamdulillah. Semoga kita terus bersahabat ya sayang ya. Makasih juga ya oleh tadi. Dan sebelah kanan saya adalah Ajeng. Ajeng ini juga spesial. Kenapa? Karena dia juga warisan dari seseorang yang luar biasa sekali, maestro biola, Bapak Ibu Sardi, yang kalau namanya festival film, udah namanya itu lagi munculnya Pak Ibu Sardi. Saya nggak tahu zaman sekarang siapa ya kira-kira yang menandinginya, tapi kalau mama saya bilang kalau bapak kamu main Ajeng itu musiknya tarikannya tuh sampai menusuk-nusuk hati. Mama saya fans banget, saya juga fans juga. Alhamdulillah. Ayo dong saya halo kan. Halo sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa memenuhi janji lama saya, yaitu bercerita tentang kisah-kisah unik di balik pembuatan film saya. Filmnya nggak banyak, hanya 15, dan akan dibuat menjadi 7 episode. Kali ini, pada hari ini adalah hari pertama kami syuting, dan kita akan mulai dari pertanyaan yang biasa sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu gimana sih awal muasalnya saya terjun ke dunia film. Nah, saya mau cerita tuh dari dunia teater, dan film pertama saya sebagai figuran. Nah, dulu sebetulnya nggak main film, sama sekali nggak punya keinginan untuk main film, tapi bermain teater. Jadi waktu masih kecil suka dititipkan oleh ibu saya ke sepupu saya, ke bude saya. Bude saya tuh tinggal di Jalan Kirian. Nah, salah satu daripada sepupu saya itu seorang psikolog. Jadi ke saya kecil itu kan baru umur 3 tahun, 4 tahun itu ketika nginep suka ini ya, apa namanya, main ibu-ibuan, pura-pura lagi mandi di bak, mendayung perahu gitu. Mau nyusul suamiku ke Hong Kong, padahal yang dibilang suaminya tuh orang yang kos di rumah bude saya gitu. Pokoknya suka menghayal. Akhirnya si ini bilang, saudara saya itu kayaknya anak bakat drama. Ketika saya umur 12 tahun, terus saya juga dikasih buku remaja. Waktu itu gadis remaja Little Women, bahasa Inggrisnya originalnya. Sekarang juga udah dibuat film dari di luar negeri ya. Nah, itu juga saya baca sampai saya suka sekali, sampai saya menghilangkan buku itu. Nah, waktu saya sekolah di Amerika, saya lihat versi bahasa Inggrisnya, langsung saya beli 2, saya kembalikan. Saya minta maaf sama saudara saya menghilangkan buku itu. Dia nggak apa-apa ya sih, nggak apa-apa. Tapi ya itulah ceritanya kenapa saya gitu. Saya dimasukkan ke grup teater Kak Yana. Kak Yana ini istri dari Bapak Alam Surawijaya. Itu seorang, tahu? Pernah, familiar namanya, tapi masanya aja belum sempat kenal. Iya, ya ini sangat terkenal. Jadi suami istri ini ya bergerak di bidang drama. Nah, istrinya Delina Surawijaya ini seperti kalau zaman sekarang apa ya, Aditya Gumai kali ya, yang teater anak-anak. Nah, itu zamannya dia itu teater anak Kak Yana namanya. Mentasnya di tim. Nah, dimasukkanlah saya di situ. Zaman kita masih kecil tuh naik bemo tuh biasa. Bayangkan rumah saya dari Kebayoran ke Menteng naik bemo. Itu tahun berapa?
Itu tuh tahun Ajeng ya, kalau nggak salah tuh tahun 72-an gitu, gandeng-gandengan sama adik saya atau siapapun yang pada mau latihan gitu ya. Nah, kita latihan di situ. Nah, suatu hari ada bintang film nih datang, bintang film udah terkenal. Saya penggemarnya juga karena dia main film Di Mana Kok Ibu. Ya, Di Mana Kok Ibu itu ya dulu ngetop sekali. Dulu kan Ratakan Anak Tiri, Dewi Rusaria Indah, Karadila. Nah, Di Mana Kok Ibu nih Rano yang main. Oh, ada bintang film itu datang gitu ya. Kita sudah berapa kali pertunjukan di tim. Nah, apa dia mau ikut pertunjukan juga, seru gitu kan. Nah, habis pertunjukan kita diadakan foto di tempatnya ibunya Dewi Rosaria Indah. Terus Rano ini ikut bermain. Saya pernah tanya sama Rano, kan kamu kan udah terkenal, buat apa kamu ikut di teater anak? Ternyata dia disuruh sama bapaknya. Bapaknya bilang walaupun kenal, kamu harus ini juga, kamu harus ikut teater gitu katanya. Kamu harus belajar tentang teater. Itu dia cuma datang sekali 2 kali karena Rano kan sibuk syuting juga ya mungkin. Nah, nggak lama kemudian rupanya Rano sedang main film Rio Anakku. Rio Anakku dia berperan sebagai Rio, tentunya anaknya dari Mbak Leni Marlina. Nah, mereka syuting di Taman Anggrek yang sekarang jadi kayaknya sekarang jadi Mall Anggrek ya. Iya ya. Apalagi zaman itu kamu belum Iya, tahu belum. ya, katanya sama kamu dari Marita. Jadi Mall Anggrek itu dipakailah kita nih buat figuran. Nah, filmnya Rano ini untuk acara ulang tahunnya dia. Jadi kita semua senang, kita dinaikin seperti apa sih? Kayak Metro Mini gitu, lucu nggak? Metro Mini sekitar 15-20 anak yang ke sana. Nah, ibu saya membuatkan baju yang saya masih ingat sampai sekarang, baju dari brokak warnanya kuning khusus untuk acara ulang tahun. Nah, kita kesana lah, happy sekali semua, lari-larian karena tamannya tuh luas sekali. Rumahnya Ibu Hati ini tuh luas sekali, kita lihat dia dikasih kue tart. Wah, seneng banget deh, namanya anak-anak ya, senang-senang gitu. Tiba-tiba dipanggil, baju kuning sini. Wah, kenapa nih saya dipanggil? Apa ya? Saya nggak tahu kalau Rano tuh lagi mau mainkan film Komedian Yuli. Sudah ada Rominya, Yulia belum ada. Memang mereka membuat iklan di koran dan sudah ada sekitar 600 orang daftar, cuman belum dipilih gitu. Rano bilang yang itu aja yang baju kuning. Akhirnya saya kan saya dasarnya pemalu, sangat pemalu. Kalau rame-rame berani, Rit. Kalau sendirian takut. Nah, terus jadi ya udah deh, oke, saya datang di foto, tes foto. Saya tuh malu banget, salah-salah kali ya foto begini. Oh, grogi sekali gitu. Tapi akhirnya jadi juga. Akhirnya udah selesai syuting, kita pulang. Senang kembali kehidupan normal, udah lupa lah, pokoknya happy. Kira-kira 2 bulan kemudian tiba-tiba ada yang hubungin papa saya, mau datang, mau tes kamera. Siapa? Papa kan nggak tahu kalau ada cerita di foto-foto itu kan. Cuma mereka mau meningkatkannya menjadi tes kamera. Jadi zaman dulu itu ada tes foto, ada tes kamera. Nah, ada juga yang dipasang di iklan, sekarang mungkin juga ada ya, yang kayak pembukaan mau main film ini dicari gitu. Oh iya ada. Ada ya zaman sekarang ya. Nah, terus akhirnya papa bilang, aduh saya kan takutnya gini, malu karena di kompleks saya itu siapa sih yang nggak kenal Rano Karno, semua juga udah kenal kan. Yang teman-teman main saya tak benteng itu, wah ada Rano datang sampai udah heboh. Jadi kan saya tinggal di kompleks di Kebayoran, mereka semua udah pada rame, anak-anak itu ngatin mau ada Rano datang tuh. Rano datang pun mereka udah tahu mukanya, dia kan familiar banget ya. Saya sampai panasinin, nggak berani bangun, saya demam, keringat dingin, terus saya pura-pura sakit. Saya emang sakit, jadi sakit karena masalah psikis ya, ketakutan ya. Ada sakit, kata papa saya gitu, oke, kamu nggak mau main film nggak apa-apa, tapi kamu harus keluar, menghormati orang-orang tua yang sudah bawa kamera berat-berat. Zaman dulu kameranya nggak seperti ini, yang gede-gede gitu. Ini kan juga kamera anak-anak muda ya, tapi kalau zaman dulu tuh bener-bener yang kamera gede-gede itu, rumah rombongan. Akhirnya Ranonya juga datang. Ya udah deh, akhirnya aku tuh ingat tuh dibangunin sama mama, sampai baju pun dipakein. Nah, setelah baju dipakein, akhirnya bisa apa namanya, akhirnya baju dibangunin, akhirnya kita bisa bangun tes kamera. Aduh, aku rasanya tuh udah kayak antara sadar nggak sadar deh, maksudnya saking malunya ya, orang-orang tuh rame banget. Tapi saya masih ingat pada itu dompet Rano hilang, nggak tahu apa jatuh di kebun, kan di kebun ya, kita punya kebun kecil tuh syutingnya di depan. Apa gimana saya nggak tahu, pokoknya dia pada kehilangan dompet lah di situ. Nah udah selesai syuting, kata benar pilih lagi. Nah, nggak tahu gimana, papa saya bilang nggak apa-apa lah, kamu kan pemalu nih buat latihan supaya kamu bisa ngomong sama orang dan lain-lain. Oke. Akhirnya saya main film, tapi janji harus dianterin mama sama papa.
Oke, jadi saya udah minta orang tua saya mesti nemenin. Pada waktu itu mama kan kerja juga kan, jadi mama juga ambil cuti gitu. Saya yang zaman dulu itu, saya usia 12 tahun sangat berbeda dengan saya sekarang. Orang yang pemalu, kurus kering apa nih? Gue kurus deh. Tapi pemalu banget, ngomong aja tuh malu. Bahkan kalau syuting ya, misalnya syuting nih, pas syuting. Nah pada waktu itu jadi otomatis yang jadi Romi dan Juli kan anak-anak kecil cuma saya sama Rano kan, yang lain kan udah gede-gede semua, jadi kan takut gitu ya. Itu kalau mau makan, pingin banget makan pisang di atas meja yang tempat orang syuting itu, kru ya kalau jam makan siang. Mau ngambil pisang aja tuh nggak berani saya ke meja itu. Sampai mama bilang gini, sih kamu tuh kenapa sih pemalu banget ngambil pisang aja nggak berani sih? Coba lihat tangan kamu mana? 2, kaki mana 2, kuping 2, mata 2, yang kurang apa? Kamu lengkap, kenapa kamu masih malu? Gitu saya sampai digituin sama mama saya. Nggak tahu, malu aja gitu. Nah tapi lama-lama belajar untuk menjadi film ini kan terapi juga buat saya. Jadi akhirnya saya cerita dulu ya, hidup saya tuh berubah dari anak kompleks yang biasa main benteng, main tak lari, main apa tuh yang berdua main ada yang lewat-lewat gitu, apa sih? Yang berdua kan sini terus ada yang lewat-lewat. Benteng ya? Kalau benteng kan 2 gitu. Enggak, ini yang mainnya bertiga. Jadi 1, 2, 3. Iya. Galaxis kayak gitu-gitu. Apa bukan apa sih? Lupa namanya, lupa. Kayak diikat gitu kan, enggak apa kaki satu. Iya, itu ada juga. Ada lagi yang gini ya. 2 orang di sini terus kita di sini gitu lompat gitu loh. Apa sih? Iya tahu iya gitu kan. Iya, itu kan zaman dulu permainan-permainan murah, nggak pakai barang yang mahal, tapi kayak udah seru banget gitu, bisa berjam-jam. Nah, ketika saya sudah mulai syuting, tentu perjanjiannya sesudah jam sekolah, itu hidup saya berubah ketika suatu saat 2 minggu setelah syuting saya break. Nah, zaman dulu itu kalau kita syuting film, selama proses itu sudah dipromosikan ke koran, ke apa, jadi mulai orang udah tahu gitu. Dan ketika saya nggak syuting, saya bertemu dengan teman-teman saya, syutingnya kan 2 bulan ya. Nah kita lagi break di antara 2 bulan itu, mereka sudah berubah, sudah melihat saya tuh seperti beda gitu loh. Kayak mau pengen tahu film itu gimana, terus tanya Rano gimana rasanya. Jadi bukan lagi seperti yang dulu kita main-main zaman dulu itu, kan dulu suka main masak-masakan dan lain-lain. Nah di situ berubahnya lagi. Nah itu kalau tentang filmnya kan semua udah tahu ya, nanti kita bisa lihat foto-fotonya, biar kita dengan Rano juga itu sudah semua tahu. Perkenalan saya dengan Ibu Rita dan teman-teman. Jadi itu zaman itu ya, Ajeng ya, itu tuh banyak banget. Zaman dulu tuh anak-anak kecil tuh dari jauh-jauh bisa datang sehari tuh bisa di rumah saya ya, 60 orang, 70 orang. Nah itu pada di rumah aja nongkrong di teras kami yang kecil. Itu mereka nggak tahu naik apa, ada dari Tanjung Priok, naik demo, naik macam-macam, itu gila banget deh, kasihan deh. Terus nunggu, mungkin mereka bawa bekal kali ya, karena saya kan sekolah, mereka udah datang duluan. Jadi kalau saya pulang sekolah naik beca, saya tiap hari pulang sekolah naik beca berdua sama teman saya Nila, kadang-kadang Nancy, siapa ya. Nah, itu mereka sudah nungguin, jadi saya kehilangan waktu bermain saya lagi. Saya harus nungguin teman-teman yang udah pada nungguin lama ini. Mereka udah nungguin lama. Jadi kasihan kan, biasanya Rita, lalu foto-foto Rita, terus Rita ada teman-temannya, Rita perwakilan ya. Jadi banyak teman yang lain, jadi mereka bawakan notebook itu terus kita isi 1, 2, 3. Kayak dulu zaman dulu ada nama, alamat, telepon, kata kenangan ya. hobi, foto ya. Nah itu saya isi 3, mereka nggak mau semua harus kita yang isi gitu. Ada mereka lihat foto. Kadang-kadang nih album foto kenangan ini sampai diselotip sama papa saya, karena papa mama kan rajin dia ngumpulin foto, itu suka dikopekin, diambilin fotonya. Jadi nggak beda sama mereka sama papa mama iniin bisa dilihat bersama-sama. Papa mama memang baik. Nanti Rita cerita deh gimana pengalamannya Rita papa mama. Nah teman-teman yang lucu-lucu ini sekarang saya melihatnya sebagai sesuatu yang menyenangkan, kenangan memori yang manis. Tapi pada waktu itu Yesi kecil 12 tahun tuh lumayan berat, jadi nggak bisa lagi main sama teman-teman saya karena teman-teman ini. Belum yang segitu nih surat itu sehari bisa berapa bisa sampai 100, 200 sampai itu pernah 600 loh. Dibalas sekali aja, itu kan minta dibalas lagi, balas-balasan lagi. Nah, ada kan saya harus buat PR dan lain-lain. Akhirnya mama saya bikin dicetak tapi pakai cap. Jadi untuk balasan surat pertama, surat kedua, terus pakai, saya kan suka menggambar, jadi ada cap gambar-gambar saya lukis gitu di kertas itu. Mama saya kreatif kan, kerja itu kehidupan saya. Yang lucu lagi, mereka suka meninggalkan pesan. Jadi misalnya saya nggak ada, mereka nulisin pesan tuh, saya dari saya Yati atau saya Tuti,
dari mana datang kemarin jam segini, kapan Mbak Yesi, apa dia nggak bilang Mbak, dia seumuran, kapan Yesi ada, nanti saya datang lagi gitu, sampai temboknya penuh. Nama papa saya karena udah kotor sekali dicat, besoknya ada lagi, akhirnya sama papa ya udah deh diambil aja. Mbak Yesi, Ajeng salutnya ya dengan Mbak Yesi, bagaimana Mbak Yesi menghadapi penggemar ya. Terus terang berbeda sama sekarang. Kalau sekarang tuh kan kita mau ketemu bintang sulit, bahkan kadang udah kenal pun ya agak sulit. Dengan berkembangnya sosial media, kadang kita menyampaikan sesuatu yang belum tentu dibalas. Tapi yang Ajeng salut, Mbak Yesi pada saat itu masih umur 12 tahun sudah bisa dengan penuh welcome ya ke penggemar, pulang sekolah meladeni gitu, mereka minta tulis tanda tangan buku kenalan. Itu luar biasa. Nggak semua orang bisa welcome seperti itu, apalagi kalau dalam keadaan lelah ya. Itu makanya ini sangat menginspirasi buat aja pelajaran benar bahwa ya memang mau nggak mau dengan posisi public figure kita harus bisa sih menempatkan diri kita itu dengan baik ya. Yang hebat tuh papa saya. Jadi dia mau, kamu harus tahu namanya social responsibility. Saya umur 12 tahun, apa maksudnya gitu ya, kok saya harus social responsibility? Karena katanya ketika kita diberikan kita suatu kelebihan, misalnya popularitas, kita mempunyai tanggung jawab sosial. Dulu buat saya terus terang itu berat aja, bukannya nggak berat. Tapi ternyata untuk sekarang dampaknya, manfaatnya itu saya rasakan banget bahwa itu sangat membantu saya dalam pekerjaan saya dan lain-lain. Bayangkan aja kalau hari Minggu habis jalan-jalan dari puncak sama papa mama kan capek ya, anak kecil mau tidur, tapi kita sudah ada teman-teman yang nunggu, yang kasihan juga karena mereka tuh dari jauh-jauh kalau kita nggak ketemuin. Kadang-kadang kalau saya udah sakit gitu, capek banget saya tidur gitu, tutup bangka saya pakai bantal soalnya, ya sih kamu di mana sih, sombongnya nggak mau pulang. Kayak lucu ya. Belum kalau liburan keluar kota itu ke Bali. Zaman dulu kan Bali tuh banyak, Indonesia masih banyak banget ke sana karena belum mahal. Sekarang udah lebih mahal sekarang. Nah jadi kalau anak adik-adik saya pada lari-larian main sama monyet dan lain-lain, saya harus saya harus foto-foto benar. Jadi saya nggak liburan. Itu saya ingat juga. Jadi ya udah, itu pengalaman yang bagus. Tapi kalau menurut kamu gimana, Rit? Kamu kan ada saksi hidup ada di sana. Boleh ceritain dong apa yang terjadi sih, perasaan kamu, terus ngapain aja? Sering main ke Mbak Yesi tuh ya, sering banget. Ajak temen, sama SMA, sama SMP gitu. Foto. Tapi nggak ngerti dapat dari mana. Terus kamu foto, terus kamu termasuk salah satu yang minta diisiin nggak notebooknya? Pasti ada. Kamu pinter ya, punya kamera segala. Itu masih SMP ya. Nah, terus kira kalau nggak ketemu saya nunggu lama-lama, kamu di mana tuh? Misalnya sebelum pulang sekolah, mamanya Yesi yang Panas ya? Panas ya? enggak sih, Enggak. di teras kan. Terus? Sediain minuman, mamanya baik banget. Iya. Ini sediain apa lagi? Minuman macam-macam deh. Iya sih. Coklat. Mama saya tuh boleh dibilang emang gitu, baik banget, jadi cendol apa yang ada aja di rumah gitu ya. Terus kalau papa saya tuh desainer dia tuh, papa saya tuh yang salah satu yang menciptakan baju-baju saya. Bapak saya bukan desainer, cuma dia bilang beli bahannya di Glodok, nah, terus dia bikin baju ini. Ini baju ini nih banyak diikutin oleh teman-teman. Banyak teman-teman saya, teman-teman saya pada sudah mengikuti baju ini. Karena itu saya pakai baju kotak-kotak Ini terus bukan pakai baju bajunya ini. aja cantik, Mbak Yesi cantik banget di situ. Masuk apa? Iya, ini juga papa juga desain bajunya. Enak kan foto kayak Jadi banyak beberapa baju saya papa yang ini tuh, diantaranya juga banyak deh. Ini adegan dari dulu tuh sama Rano kok adegan sepeda terus ya. Ini juga naik sepeda nih sama Rano, ya naik sepeda sama Rano. Ini adegan, oh iya saya pengen cerita sedikit ya. Adegan apa sih yang paling susah ya? Di antaranya nih, ini adegan ini nih. Nih, lihat ya teman-teman. Ini adegan ya, saya di gua sama Rano. Guanya ini di Pervini atau PFN ya, saya lupa ya. Nah, jadi pura-puranya ada petir, hujan keras. Saya sama Rano kan, Romi dan Yuli itu kan pergi dari rumah karena mereka nggak boleh bersahabat. Nah, terus adegannya tuh petir berbunyi, saya harus kaget. Terus saya harus memeluk Rano, istilah menomplok Rano. Itu diulang-ulang sampai hampir subuh tuh nggak bisa. Bayang. Kagetnya bisa, tapi begitu meluknya nggak bisa. Kayak ada hambatan psikologis gitu ya. Gimana masa tiba-tiba nomplok si Rano lagi tidur gitu kan?
Saya takut banget. Akhirnya mama saya diteleponin suruh nyusul ke tempat syuting. Terus mama bilang gini, nggak apa, mama bilang ayo yes, nggak apa-apa nih cuma film. Rano juga bilang nggak apa-apa kok, peluk aja. Lucu ya. Nah ini adegan paling susah. Terus satu lagi yang susah lagi, tahu nggak adegan apa? Adegan saat saya harus joget, bayangkan. Ini adegan yang ini nih lebih jelasnya lagi nih, adegan yang pelukan nih. Oh. Ya yang di dua. Saya mau kasih lihat nanti adegan yang joget. Ada satu lagi ya, hal yang saya mau ceritain yang saya paling sulit ketika si kecil main Robin January itu adegan apa coba? Adegan joget di Maribaya. Kalau Rano kan luas ya, kamu pasti ada pernah ketemu ya. Mas Rano tuh dari kecil udah centil, luas dan lain-lain. Terus dia luas banget kayak joget-joget tuh kayak joget-joget jago. Saya kan nggak bisa sama sekali, sampai malu, sampai waktu sutradaranya semua kru harus ikut joget supaya saya tuh nggak malu, supaya semua joget, jadi nggak merasa ditontonin gitu ya. Nih fotonya ada ya, ini nih joget di Maribaya. Tapi Rano membantu, dia semakin menggila jogetnya, saya semakin malu. Rano bilang dia juga malu, tapi sebetulnya malu tuh saya. Ajeng ingat adegannya, Ajeng ingat. Ingat adegannya ya? Nah itu ada ya teman-teman. Terus satu lagi yang paling berkesan ketika masa saya itu, ketika saya mendapat surat kaleng. Ayo, kamu tahu nggak surat kaleng itu apa? Anak zaman sekarang? Nggak ada ya? Surat kaleng itu disebut surat kaleng, ada surat yang nggak ada nama pengirimnya. Kan tadi saya bilang saya dapat surat banyak banget ya hari. Nah rupanya ada penggemar fanatik Rano tuh yang merasa, kok ini mesra banget, ini kesel ya. Mungkin naksir sama Rano. Akhirnya saya, ini ada judulnya nih, Yesi dihujani kemarahan. Nah ini kemarahan daripada yang penggemar Rano itu. Sampai akhirnya saya dapat surat kaleng. Aduh Yesi jelek, Yesi gendut, Yesi keriting, apa segala macam itu ada di sini. Kapan saya tempel di sini? Bayangkan saya malu sekali kan dibaca oleh teman-teman penggemar yang baca ini. Akhirnya saya kopek, saya ambil. Tapi saya juga dapat seperti kayak surat pembelaan loh. Ini diantaranya ya dipasang papa saya dari Dewi Rosli, Wisma Sarina 1 nomor 26 Jakarta Selatan. Saya nggak tahu. Halo Dewi, terima kasih ya kalau kamu masih ada di mana berada. Terima kasih atas surat pembelaanmu terhadap saya. Yang di sini suratnya masih ada yang membela saya, mengatakan jangan sabar, jangan dimasukin ke hati dan lain-lain. So sweet of you, terima kasih banyak ya. Nah itulah cerita dari saya, semuanya pokoknya menyenangkan masa-masa itu. Nah, kira-kira kayak gitu. Gimana kalau di zaman sekarang, kalian mau ditanya nggak? Ya, aku mau nanya banget Mbak. Karena dari dulu Ajeng tuh sangat ingin tahu Mbak Yesi tuh awalnya perjalanan filmnya gimana sih? Dan nggak sangka ternyata Mbak Yesi tuh tidak langsung mulai main film. Saya kan ikut jadi yang acara tadi kan, yang ulang tahun atau apa itu yang figuran kan. Luar biasa sih gitu kan. Terus dengan pribadi Mbak Yesi yang pemalu ya bisa. Nah itu tadinya aku pikir gimana awal yang Mbak Yesi jadi pemalu. Kelihatan soalnya di Romean Bully tuh kelihatan karakter Mbak ini bukan tipe yang gampang. Kadang-kadang mikir aneh, kok film itu jadi juga ya dengan pemalu dan jarang bicara. Jadi kalau ngobrol sama Rano di film itu kalau lagi adegan dialog syuting aja, di luar itu nggak pernah ngobrol-ngobrol, malu. Jadi bisa jadi ya. Tapi yang Ajeng Agung ini itu betul-betul nggak kelihatan acting loh Mbak. Iya. Itu yang mungkin kita rindukan semua ya pada tahun itu. Wajar sekali dengan walaupun Mbak Yesi orang pemalu, mungkin beberapa adegan sulit gitu ya buat untuk ekspresinya, tapi wajar banget. Itu nggak seperti acting ya, memang itulah yang Mbak Yesi apresiasikan untuk suatu karakter ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ya, Nonton mudah-mudahan. film itu aja berkali-kali loh. Iya, zaman dulu tuh orang, zaman dulu orang kalau nonton sampai 6-7 kali ya, Ren? Iya. Gimana? Kamu masih suka ketemu nggak sama teman-teman kamu yang waktu itu? Masih Masih ketemu, masih main sama mereka? Instagram saya juga di rumah. Iya, salam ya buat mereka ya. Terima kasih kamu udah jauh-jauh datang. Yang lucunya gini, kadang-kadang ada yang sering banget datang, hampir tiap hari datang. Terus saingan kalau ada misalnya ada 2 orang, terus saya masih ingat namanya almarhumah Bumiana sama Eli ya. Itu tiap hari datang. Jadi mereka selalu bersaing siapa yang datang lebih banyak. Sampai nginep-nginep, sampai sama papa saya diajak jalan-jalan. Jadi papa saya gitu kalau udah sama teman-teman anaknya yang udah setia banget terus dibawa jalan-jalan. Jadi almarhumah Bunia itu sampai sama anak-anaknya tuh juga kenal, dia sudah meninggal. Sampai ketika dia saking sering sama saya, ketika dia harus kawin kan waktu itu masih zaman kayak dijodohin dia nangis, kenapa nggak bisa main lagi ke rumah saya sering-sering. Tapi suatu kali dia udah punya anak, dia ke rumah saya, dia nangis lagi. Kenapa kamu nangis lagi?
Iya, saya kangen sama anak saya di rumah katanya. Lucu ya. Ya udah kurang lebih gitu. Jadi memori itu semua kenangan indah karena kita lagi buka album kenangan yang lama-lama. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur kita semua dan bisa bermanfaat buat kita. Mau ada kata-kata nggak nih sebelum kita makan siang? Oh, ya jadi ini Mbak, yang menginspirasi itu apa yang orang tua Mbak Yesi dan Mbak Yesi sendiri sikapnya welcome menerima penggemar dulunya itu membuat suatu kesan sampai sekarang, bukan hanya terkesan sama actingnya Mbak Yesi, tapi memang orang melihat sosok seorang Mbak Yesi Gusman itu keluar dalam. Terima kasih Ajeng, terima kasih Ajeng. Terima kasih saya. Rita gimana Rit? Ada mau sampaikan nggak ke teman-teman? Ini nih terus terang bukan rahasia ya, deg-degan loh mau syuting hari ini. Katanya aduh aku nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, kamu pasti bisa. Yang penting kita bersahabat terus ya. Senang deh. Jangan ditutupin pakai tangan, mukanya nggak kelihatan. Sampai sekarang ya, tapi berteman terus ya. Iya Rita. Ini udah punya cucu juga sama kayak saya. Bayangkan persahabatan dari kecil sampai udah besar. Masih awet muda tapi ya. Ah, Mbak itu muda. masih awet muda loh, punya cucu. Terima kasih Ajeng. Mau 60. Iya. Nanti bentar ya kita makan yuk. Kita tunggu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman dan kisah-kisah berikutnya. Ikuti terus YouTube Yesi Gusman dengan kisah-kisah unik di balik pembuatan film-film saya. Nah, halo. Kalau suka video tadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena hal itu akan membantu kami untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!